everyone, welcome to EX Kalian Podcast dengan segmen Mad Fashion Cast. Gimana nih kabar kalian hari ini? Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Sesuai dengan segmen kita Mad Fashion Cast alias Medical Profession Cast. Ada yang bisa nikah nggak ya? Pasti tahu dong. Yes, beliau adalah seorang yang sangat ramah dan juga penuh kasih. Mari kita sambut bintang tamu kita, Dr. Anang Gatot Iskandar. Ya, terima kasih atas undangannya. Halo Mbak Gracia, Mbak Zeta, Mbak Marta. Halo juga dokter. Halo juga. Ya, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dokter dulu nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Anang. Saya diundang selaku wawancara podcast profesi ya, dengan tema profesi dokter. Ya, mungkin di mana dokter bekerja atau lain-lain. Jadi begini, kalau saya itu kan sebagai dokter umum, kebetulan dinas saya di Puskesmas Klego 2. Jadi selaku dokter yang bertugas mengobati pasien, saya juga sebagai kepala Puskesmas Klego 2. Seperti itu. Ada yang sudah tahu belum lokasi puskesmasnya? Sudah. Ada yang belum, sudah nih. Kalau belum bisa dicek di Google. Benar nggak salah? Letaknya Oke. di dekat rumah sakit Waraswiris, dekat jalan utama Karanggede, Ngemolong. Nah dokter, apakah dokter membuka praktek pribadi atau mungkin klinik pribadi gitu? Kalau di rumah ya tentu saja dimungkinkan untuk membuka praktek di luar di samping tugas-tugas kedinasan keseharian. Kalau di rumah ya di Klego membuka praktek di sana. Setiap di luar jam kerja mulai jam 5 sore. Ya harapan saya jangan ke sana ya. Karena yang ke sana itu pasti orangnya sakit. Enggak? Benar. Ya, jadi harus sehat terus ya. Ya, harus sehat, jaga kesehatan. Karena bagaimanapun juga lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, betul sekali ya. Kira-kira syarat apa aja yang dibutuhkan untuk buka praktek pribadi? Kalau syaratnya tentu saja mengacu pada undang-undang tentang kesehatan. Di situ ada beberapa hal yang menjadi persyaratan. Tapi yang pertama tentu saja untuk membuka praktek dokter, yaitu syarat mutlaknya harus seorang dokter. Betul. Karena namanya juga praktek dokter ya. Kalau untuk membuka praktek yang penting ada tempat, kemudian ada SIP, ada STR, ada kompetensi yang dibutuhkan, administrasi selesai, maka surat izin bisa diterbitkan. Jadi kita harus jadi dokter dulu guys. Iya betul. Ini ngomong-ngomong podcastnya saya kesini. Mau bingung ya, maaf ya. Tidak apa-apa, nanti bisa. Iya. Monggo. Oke, mungkin kalau misalnya praktek gitu butuh asisten nggak sih dok? Ya itu tergantung. Karena di undang-undang praktek kedokteran itu memang tidak diwajibkan untuk mempunyai asisten. Misalkan bisa ditangani sendiri, seperti kita lihat beberapa rekan sejawat kami itu kan praktek cukup ditangani satu orang dokter itu bisa memungkinkan. Namun nanti kata kalau kita lihat beberapa praktek dokter yang rame itu bahkan ada tukang parkirnya, kemudian ada juru masaknya sendiri, tukang obatnya sendiri, itu juga dimungkinkan. Okay? Perlu digarisbawahi bahwa untuk praktek dokter itu berbeda dengan klinik atau berbeda dengan rumah sakit. Kalau levelnya sudah klinik atau rumah sakit itu memang persyaratannya lebih banyak.
Kalau cukup untuk praktek dokter saja, yang penting ada dokter, ada tempat praktek, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan, maka dimungkinkan dan diperbolehkan. Kita ini mau tahu kira-kira pengalaman atau cerita berkesan dari dokter saat menangani pasien itu seperti apa? Ya, semuanya berkesan. Mantap. Ya, yang paling berkesan itu kalau ada berita atau cerita pasiennya sembuh. Nah, itu sangat berkesan bagi kami, nggih. Tidak memandang bagaimana sakitnya seperti apa, kemudian perjuangan untuk sembuh seperti apa. Tapi kalau kesan saya itu ya pokoknya pasiennya sembuh, nah itu membuat kami berkesan, okay? Membuat pengen melayani terus, pokoknya dilayani pasien terus sampai dengan pasien tersebut bisa sembuh. Sangat mulia. Amin. Amin. Apakah dokter punya kesibukan lain saat tidak sedang menangani pasien? Ya, justru kesibukan utama saya itu ya jadi kepalanya puskesmas itu jauh lebih sibuk, gitu. Karena memang peraturan itu mensyaratkan seorang dokter yang disampiri tugas. Kenapa istilahnya disampiri tugas? Karena memang sebenarnya dokter itu secara struktural PNS, pegawai atau ASN itu posisinya di fungsional, ya. Fungsional itu yang melakukan fungsi pekerjaan tertentu. Namun kalau diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas, nah itu sibuknya jauh melebihi dokter yang menangani pasien. Contohnya apa? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Ya. Contohnya pada waktu menyiapkan akreditasi itu, guys, itu juga sampai-sampai pasien-pasien ya ditinggal dulu sementara, ya. Ditinggal dulu untuk menghadapi akreditasi puskesmas begitu. Sibuk sekali. Sibuk banget. Nah, ditambah kalau menangani teman-teman karyawan puskesmas yang mungkin memerlukan jadwal tertentu, itu kan juga harus mengatur personel. Nah, misalkan di sini mungkin di SMP sini kan puskesmas Simo, ya. Kadang beberapa setahun sekali mungkin ada program khusus untuk siswa, misalkan imunisasi atau minum tablet tambah darah atau pemeriksaan remaja. Nah, itu kan yang mengatur kepalanya harus bisa mengatur personil yang kesini siapa, kemudian tenaga yang dibutuhkan apa, peralatan bahannya apa. Nah, itu harus bisa mengatur semuanya. Keren banget. Wah. Ya, bukan keren tapi tambah sibuk. Iya. Tapi kerennya bisa membagi waktu gitu loh. Ya, Super sibuk. memang itu suatu tuntutan yang Iya harus sih. dilaksanakan. Ya. Apakah dokter juga memiliki masalah saat bekerja atau mungkin seperti kelelahan atau semacamnya? Kalau kelelahan, mungkin kalau adik-adik lihat saya tampak lelah, enggak? Ya tampak lelah karena memang saat ini baru kelelahan. Apalagi tadi dari puskesmas ditelepon langsung ke sini untuk melakukan podcast. Ya sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Memang kadang kan ya itu kadang kita ya banyak sekali tugas. Belum lagi sebentar lagi praktek. Itu juga menuntut kondisi fisik yang prima. Terima kasih banget sudah berkenan. Iya, hadir. Kira-kira sudah berapa lama dokter bekerja dan berpengalaman apa saja yang didapat? Kalau untuk pekerjaan, kalau saya masuk kuliah kedokteran itu tahun 2000. Jadi 23 tahun yang lalu, kemudian lulus tahun 2008. Kemudian langsung bekerja, langsung masuk ASN sebagai PNS itu di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu lama bekerja di sana. Kurang lebih selama 7 tahun. Kemudian tahun 2017 baru pindah ke Boyolali. Jadi untuk pengalaman bekerja bisa dikatakan kurang lebih 15 tahun. Mungkin seumuran dengan adik-adik, ya. Kita Keren. sebelum kita lahir. Sesepuh. Kalau pengalamannya apa aja ya banyak sekali. Apalagi justru
Dulu sebelum menjadi dokter yang memang murni fungsional di Klego, saya bekerjanya di Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Nah, di Dinas Kesehatan Provinsi DIY itu kerjaannya tidak hanya ngurusi masalah pasien sakit, tapi semua membuat peraturan, membuat fasilitasi, membuat pelatihan itu tugasnya dari provinsi, kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi begitu. Oke. Jadi kan ya sekarang kan sudah menjadi dokter. Nah, tapi sebelum menjadi dokter, menempuh pendidikan dokter, kira-kira dokter itu ada profesi lain yang dicita-citakan seperti itu enggak sih, Dok? Ya sebenarnya kalau profesi saya itu ya pengennya jadi astronot. Tapi ternyata di Indonesia itu tidak bisa menjadi astronot. Nah, kita tidak punya roket untuk menerbangkan keluar angkasa. Enggak salah. Aduh, iya sih. Kenapa dokter memilih menjadi seorang dokter? Apakah ada kesan-kesan atau alasannya gitu? itu? Terinspirasi atau gimana? Kalau memilih menjadi seorang dokter, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi cerita ya, istilahnya begitu. Mau cerita yang pilih mana? Cerita yang fiksi atau yang romantis? Atau cerita yang fakta? Iya. Guys. Tiga-tiganya boleh. Kalau yang fiksinya saya dulu itu kan dilalah pas waktu seumuran adik-adik itu nonton film, wah itu kok ada beberapa bintang film atau aktor itu pakai jas putih kok kelihatan keren, menolong pasien, kemudian suka melakukan CPR, terus membangunkan pasien-pasien yang sakit. Kemudian yang lebih ngeri lagi itu ada beberapa kasus kadang melakukan otopsi. Nah itu pas pada saat itu nonton film, wah ini kok keren. Nah, pengen jadi seperti itu. Nah, apalagi bisa menyembuhkan pasien, kemudian menyelamatkan nyawa pada waktu kecelakaan atau pada waktu terjadi suatu bencana. Namun kalau pilihan yang kedua tadi yang kisah romantis. Nah, kisah romantis. Kepo nih. Dulu itu pengennya ya jadi astronot, tapi dilalah di Indonesia nggak bisa jadi astronot gitu. Tapi ya pengennya terus jadi pilot. Nah, jadi pilot dilalah giginya ompong ya nggak bisa. Akhirnya ya ketemu dengan Cinta sejadi. ketemu dengan nyonya saya dulu. Dilalah kok nyonya itu pengennya saya jadi dokter, ya sudah saya tak melu-melu saja jadi dokter. Padahal dulu itu saya malah justru bakatnya itu ke engineering ya. Kenapa saya bakatnya ke engineering ya? Karena saya itu sebenarnya malah lebih pintar fisika dan matematika dibandingkan biologi. Tapi ya bagaimanapun guys, menuruti Nyonya. cintanya istilahnya begitu. Ya sudah jadi dokter aja. Ternyata kisah fiktif beneran ada. Nah, itu yang kisah romantis. Iya, romantis. Tapi yang kalau yang cerita sesuai fakta ya dilalah ya saya itu tes UMPTN keterima ya sudah saya ambil aja. Jadi sebenarnya sebelum diterima di Fakultas Kedokteran itu kan memang saya juga keterima di beberapa fakultas, tapi menurut pertimbangan banyak hal ternyata yang paling relevan, yang paling masuk akal itu milih ke kedokteran. Ya, sebenarnya hanya simpel itu aja. Kalau boleh tahu, dokter dulu berkuliahnya di universitas apa dan di mana?
Di Universitas 11 Maret Surakarta. UNS. Iya, UNS Solo. Solo ya. Lebih dekat dari rumah karena dulu saya juga keterima di STAN. Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Ya. Juga di STT Telkom. Juga di Teknik Penerbangan ITB. Tapi kok tempatnya jauh-jauh semua. Bener. Jadi kan yang masuk akal hanya di UNS saja. Iya. Keren banget ya. Iya, all in semua. All in. Tapi kan, wah tadi kan juga banyak banget nih yang keterima di PTN dan sebagainya. Nah itu terlebih juga diterima di universitas di jurusan kedokteran yang emang sulit banget kan terkenalnya itu. Nah itu tuh kira-kira ada tips and trick apa sih dok kok bisa keterima di situ gitu? Kalau untuk tips dan triknya sebenarnya nggak ada. Yang penting ya sinau, belajar. Diulangi lah, sinau dan belajar lagi. Gitu aja. Sangat sinau dan belajar terus ya. Ya cuman itu aja. Harus tekun temen ya dok. Ya istilahnya itu tekun temen tekan. Bener. Nah, dari cerita dokter tadi, boleh nggak kita tahu kisah perjuangan dan perjalanan untuk menjadi seorang dokter gitu? Kalau kisah dan perjuangannya itu sangat panjang, lebar, dan kali tinggi karena memang perjuangan untuk menjadi seorang dokter ini setiap tahun sebenarnya berubah tergantung sistem dari kurikulum kedokteran yang dipakai. Kalau untuk tahun-tahun 2010 ke atas itu tentu saja berbeda pada saat saya pertama kali dulu masuk. Kalau saya dulu masuk itu masih menggunakan kurikulum dari ID. Jadi di sana itu lebih banyak teori, preklinik selama 4 tahun dilanjutkan koas, kemudian bisa langsung dilantik sebagai dokter. Lain kali dengan tahun 2010 sampai sekarang itu harus melalui proses tambahan yang disebut program internship atau program kemitraan atau tugas lapangan selama kurang lebih 1 tahun ditambah dengan UKDI, ujian kompetensi. Jadi untuk dokter lulusan sekarang itu harus betul-betul lulus ujian kompetensi untuk bisa praktek. Kira-kira kesulitan apa yang biasanya dialami saat masa-masa kuliah kedokteran? Kalau kesulitan sebenarnya untuk kesulitan itu sangat relatif. Namun kalau kesulitan saya sendiri justru kesulitan saya itu pada saat saya masuk. Pada saat masuk itu malah saya bingung. Bingungnya kenapa? Lah karena kan bakat saya itu di engineering, tapi malah justru masuk ke bidang kedokteran yang notabene urusannya makhluk hidup. Jadi dulu kalau belajar anatomi manusia itu ya saya mungkin ya agak kesulitan. Hafalnya saya itu anatomi pesawat itu saya justru hafal itu. Bagian-bagian pesawat itu hafal. Tapi kalau untuk anatomi manusia ya itu memang perlu kerja keras, apalagi di kedokteran itu lebih banyak menghafal dan belajar. Jadi untuk pemakaian rumus-rumus fisika, kemudian untuk logika dasar ilmu pengetahuan alam yang hitung-hitungan itu hampir tidak dipakai. Bagaimana perasaan dokter setelah berhasil menjadi seorang dokter? Perasaannya ya Senang banget ya pasti. ya malah justru tergantung. Tergantungnya dulu itu saya lulus jadi dokter itu malah bingungnya itu mau kemana, karena delala itu kebetulan saya lulus jadi dokter itu kan saya mendapatkan 2 tempat bekerja, yang satu di Pemda DIY di Dinkes Kesehatan Kabupaten, di Dinkes Provinsi DIY, dan yang satu di Kabupaten Sukoharjo. Nah itu kan saya bingung memilih. Kalau yang di Provinsi DIY jelas tugasnya lebih banyak ke urusan administrasi, tapi kalau di
Pemda jelas nanti tugasnya mengurusi pasien. Yang dilalah saya ya justru ya ngitung benik aja ya, yang cocok yang mana dilalah beniknya menunjukkan saya harus ikut yang Pemda Jogja. Tapi di samping itu ya mestinya kalau sudah lulus kuliah saya kira baik kuliah di mana saja ya mesti bangga, mesti senang. Yang jelas sudah lulus kuliah itu pasti mempunyai perasaan yang bangga dan senang. Ternyata seru sih ya, karena tentang pembahasan kedokteran ini, bagaimana perjalanan Pak Dokter bisa sampai menjadi dokter dan sebagainya itu ya memberikan motivasi buat kita semua. Nah, sebelum podcast ini diakhiri, dokter bisa ngasih motivasi para penonton yang ingin menjadi dokter di masa depan, Atau mungkin pesan? iya kesan dan pesannya menjadi dokter di masa depan. Kalau pesan saya sebagai dokter itu sebenarnya simpel saja. Pokoknya jangan sakit gitu aja. Ya. Nanti banyak yang sakit itu dokternya yang kerepotan. Ya, sebenarnya dokter itu melihat orang sehat itu lebih seneng. Ya. Lebih seneng, apalagi dokter di puskesmas itu tanggung jawabnya besar. Ya. Semakin di sana itu semakin sedikit yang datang ke Fasiankes atau fasilitas kesehatan masyarakat, semakin sedikit orang yang sakit, itu artinya sistem kesehatan nasional itu berhasil dengan baik ya, gitu. Kemudian pesan yang kedua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita sudah jatuh kepada sakit itu memerlukan biaya yang lebih besar, energi yang lebih banyak untuk penyembuhannya. Namun untuk mencegah itu sebenarnya hal yang cukup mudah dan sangat tidak sulit untuk dilakukan. Keren sekali motivasinya. Terima kasih Dok, karena saya kebetulan juga ingin sekali menjadi dokter. Atau mungkin matkul yang paling menarik buat dokter gitu selama masa-masa kuliah Kalau seperti mata kuliah yang menarik itu sebenarnya kalau kita dilalah memang sudah minat di bidang kedokteran itu banyak sekali, semuanya menarik. Namun hal yang cukup menantang itu hanya satu, apa? kedokteran forensik. Itu yang sangat menantang. Kenapa demikian? Karena pasiennya sangat unik, satu-satunya pasien yang tidak hidup ya, karena memang kedokteran forensik itu menangani hal-hal yang berbau dengan kedokteran kehakiman, alias pasien yang sudah meninggal semua. Ya. Di situ kalau tertarik adik-adik bisa masuk menjadi spesialis forensik. Nanti adik-adik bahkan bisa menentukan atau bisa belajar, bisa melihat orang itu kena luka itu lukanya dari mana, terus kenapa itu bisa tanpa harus bertanya pada orang tersebut. Lihat lukanya aja bisa menentukan jenis lukanya bagaimana. Mirip Begitu. detektif. Lukanya kena benda apa itu bisa. Tapi ya itu harus berani, tidak takut hantu. Bener sih. Tidak takut mistis. Iya, tidak takut mistis. Oke, mungkin ya sudah ya. Terima kasih banyak dokter. Demikian podcast kita pada hari ini. Thank you everyone. Segmen kita hari ini telah berakhir. See you next time. Bye. Say bye dokter.
Oi.